terkoordinir oleh ini ya semuanya, maka dibikinlah dulu namanya MMA. Betul, Di angklung itu dari dulu rata-rata gitu ya, main angklung main kayak orang lain. Iya Kang, sekarang kan kalau sudah jelas lah ya, angklung ini dari awal sampai sekarang itu tetap alhamdulillah bisa bertahan. Gak, kalau saya yakin sih tidak menutup kemungkinan bertahannya kesenian dan alat musik angklung ini pasti ada komunitas di belakangnya Kang. Nah, biar warga Pandai tahu juga, maksudnya untuk diinformasikan ke warga Pandai juga bahwa dengan bertahannya angklung ini ada komunitas yang menjaganya. Kira-kira ada berapa banyak sih komunitas yang ada di Bandung deh? Skup kecil dulu Bandung dulu. Kalau dunia pasti udah banyak banget ya. Tapi skup yang terkecil aja kota Bandung gitu. Itu ada berapa jumlah komunitas yang bergerak di bidang angklung tuh Kang? Kalau di Bandung aja udah banyak banget Kang. Oh di Bandung aja udah banyak banget ya? Banyak banget. Jadi gini, kita bisa diukur dalam kegiatan aja ya. Dari event ya. Dari komunitas yang banyak itu otomatis bakal banyak muncul event-event yang terselenggara ya terkait angklung. Event-event yang sudah menjadi agenda tahunan. Oke. Sebelum ke situ saya bahas dulu tadi komunitas yang pertama, komunitas. Jadi biar tahu juga komunitas pertama di dunia. Komunitas angklung pertama di dunia yaitu namanya Tim Guryang, Kang. Tim Guryang. Guryang namanya. Guryang. Itu Guryang ya. Guryang ya. Dari itu mana tuh, Kang? istilah bahasa Sunda ya. Itu dari SMA Negeri 1 Bandung. Oh, dan itu sesemansa dan itu langsung dilatih oleh Pak Deng Sutigna, inovasi angklungnya ya. Dan di antara murid-muridnya banyak, ada Pak Obi, itu salah satu maestro juga sekarang udah almarhum ya. Pak Obi, ada Pak Edi yang sekarang masih ada dan lain-lainnya masih banyak di situ. Nah, itu pertama grupnya. Kemudian berkembang lagi banyak ada KPA ITB namanya ya. KPA itu singkatan apa? Komunitas Pencinta Angklung. Ya. Angklung, komunitas paduan angklung ya. Komunitas paduan angklung ITB. Paduan angklung ITB juga ada Kabumi juga, Kang. Kabumi itu keluarga Bumi Siliwangi di IKIP Bandung, UPI Bandung ya. UPI. Itu udah lama usianya, Kang. Nah, sekarang kalau ITB itu paling lama ya. ITB itu kalau nggak salah ya, itu sekitar tahun 60-an kalau di ininya. Terus kemudian ada Kabumi tahun 75-an gitu kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya salah ya, lupa lagi nih. Nggak apa-apa, nanti terus, biar warga Pandai juga bisa membenarkan di cari ya. Komen. Terus kemudian ada KPA 3 ya. KPA 3 apa tuh? Keluarga Paduan Angklung SMA Negeri 3 Bandung, Kang. Itu KPA 3 ya. KPA 3 Komunitas Paduan Angklung. Bukan. Keluarga Paduan Angklung SMA Negeri 3 Bandung. Itu sudah puluhan tahun sampai sekarang dan masih bertahan sampai sekarang eksis lagi. Dan masih banyak lagi, Kang. Ada nama juga yang baru-baru ya, ada Awi Angklung Web di situ tuh di Bandung ya. Itu pemiliknya salah seorang juga tokoh juga angklung juga yang ada sekarang, Pak Budi Supardiman. Dia mengembangkan angklung dengan nuansa-nuansa teknologi ya, dengan berbagai inovasi cara memainkan maupun dari literasi angklungnya pun sangat banyak banget. Itu dari Awi. Kemudian ada juga Gentraseba. Jadi rata-rata tuh angklung berkembangnya di komunitas kan. Karena di setiap kampus ada angklung, jadilah jadi komunitas, jadi grup gitu ya. Dan kalau kita mau melihat berapa banyak komunitasnya, itu bisa kita lihat dalam sebuah event. Biasanya ada satu event, ini event yang terbesar aja di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu ada 2 event yang besar di angklung, yang levelnya tingkat nasional, dan dua-duanya di Bandung diadakannya. Jadi pertama itu ada KPA ITB, itu FVA ya, Festival Angklung ITB ya. Itu diadakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun sekali dari ITB. Kemudian ada Kabumi. Kabumi itu namanya LMAP, Lomba Musik Angklung Padaeng, UPI Bandung. Nah sekarang nih bulan-bulan ini nih kalau nggak salah ada, tapi secara online kalau nggak salah. Sekarang daring ya, masih daring ya karena pandemi ya. Pada yang itu. Nah dari setiap event itu biasanya dibagi menjadi 4 kategori. Ada kategori SD, kategori SMP, SMA, dan umum. Nah, dari SD aja, Kang ya, itu yang mengikuti festivalnya rata-rata itu nyampe 20 sampai 25 grup. Wow. Kemudian dari SMP ya sama segituan. 20, SMA bisa dihitung aja sendiri. Kalau rata-rata minimum 20,
udah 80 ya. Belum yang umum, yang kampus nih, kampus iya. umum itu sangar-sangar. Itu kan iya. banyak kan? Itu juga banyak juga. Jadi hampir mungkin se-event itu ada 100 tim yang ikut lebih malah 100 gitu. grup 100 grup angklung dari satu event. Satu event, bayangin kan? sih. Jadi banyak banget. sebetulnya angklung itu, banyak banget, dan itu sampai sekarang masih tumbuh sebetulnya, masih ada. Nah, agar semuanya itu terkoordinasi, terkoordinir oleh ini ya semuanya, maka dibikinlah dulu namanya MMA, Masyarakat Musik Angklung. MMA. Jadi seperti PSSI-nya, Kang. Jadi yang penaungnya lah ya. Ada penaungnya gitu yang terbaru. Seperti itu, Kang. Jadi buat komunitas, jadi banyak banget lah kalau yang di Kota Bandung. Contoh halnya juga sih sebenarnya kayak tahun kemarin ya 2021 BPNB Jabar sendiri menyelenggarakan event yang memperingati Hari Angklung Sedunia ya tanggal 16 November tahun kemarin, itu bertajuk Angklung Nation ya. Kebetulan sih ini Maya buat warga Pandai aja informasi sedikit bahwa Angklung Nation kemarin itu dilaksanakan oleh BPNB Jabar tanggal 16 November di Dagoti House di teater tertutup Taman Budaya Jawa Barat. Taman Budaya Jawa Barat itu tayang di channel YouTube-nya BPNB. Konduktor, komposer, nih orangnya. Konseptor juga nih orangnya. Jadi bisa ditonton ya sama warga Pandai. Ini inisiatornya untuk Angklung Nation. Nah, bicara Angklung Nation, Kang, yang menyerempet sedikit ya. Tapi masih dalam konteks angklung. Yang mendasari Kang Yadi bikin Angklung Nation itu apa, Kang? Ya, Kang. Satu, ini ada sebuah kerinduan ya, ada sebuah nilai apa ya yang perlu saya sampaikan kepada generasi muda khususnya ya. Jadi main angklung itu nggak hanya gitu-gitu aja, Kang. Tapi ada nilai di dalamnya. Jadi konsep Angklung Nation itu sebetulnya konsep sejarah yang saya prestasikan ke sebuah pertunjukan. Jadi konsep Angklung Nation itu suatu angklung kebangsaan ya, angklung kepunyaan kita, kebanggaan bangsa Indonesia, bahwa ternyata banyak keragaman jenis angklung ya. Nah, dari kemarin itu kita saya membuat 3 runtun waktu, karena itu yang terjadi. Ada angklung angklung masa lalu ya, atau angklung buhun, angklung bihari hari ini. Bihari yang dulu. Ya. Bihari, jadi angklung bihari, angklung kamari, angklung kiwari. Jadi angklung yang lama banget buhun ya, angklung kamari itu angklung kemarin lah, tapi nggak terlalu lama gitu ya. Dan angklung kiwari yang sekarang itu. Makanya dari itu PR yang besar, Kang. Kenapa PR? Jadi gini, dari hampir 90% komunitas angklung yang ada itu, mereka itu memainkan cover lagu, Kang, lagu cover. Ingat ya, Kang? Angklung itu adalah alat musik. Iya. Yang produknya adalah musik. Karya musik. Iya. Olahraga itu sport ya. Iya. Tujuannya apa? Prestasi. Juaranya produknya prestasi kan. Kalau musik produknya apa? Karya musik kan. Karya musik, betul. Nah, di angklung itu dari dulu rata-rata gitu ya. Main angklung, main kayak orang lain. Karena menangkapnya masyarakat hanya sebagian. Padahal pada yang Sutigna itu sudah mencontohkan di awal. Pada yang membuat lagu yang sudah ada itu dipindahkan ke angklung, itu namanya mengaransemen. Betul. Mengaransemen, bikin karya angklung. Oh, bisa juga diangklungkan. Nah, yang berikutnya, Padang pun membuat musik juga, ada namanya Mars Angklung. Itu komposisi, Kang, itu karya baru itu dimainkan. Tapi dalam perkembangannya mungkin karena SDM juga, atau mungkin karena kebutuhannya lain-lainnya, akhirnya justru inovasi produk angklung itu nggak tergarap, malah banyak memainkan lagu-lagu yang lain, lagu pop dimainkan di angklung, lagu-lagu keroncong dimainkan di angklung, lagu-lagu dangdut dimainkan di angklung. Jadi membawakan lagu yang sudah ada, hanya di aransemen ulang jadi angklung. Cover. Nah, sedangkan Angklung Nation kemarin itu ada sebuah terobosan baru bagi saya, bahwa hey, sudah saatnya kita para musisi angklung membuat karya lah untuk angklung gitu. Kenapa, Kang? Di luar negeri itu kita mengkonversikan dengan alat musik piano ya contohnya. Iya. Piano itu awalnya mungkin dari zaman barok ya. Ketika zaman barok ada seorang komposer besar namanya Brahms ya. Brahms dan Johann Sebastian Bach itu bikin karyanya itu dari piano. Dan alat musik piano, dan karya baru dia, kan? Iya, karya baru semua itu sampai ratusan ribuan karya. Masuk lagi berabad-abad, masuk lagi ke zaman klasik. Ada Mozart di situ. Dia bikin karya For Alice sampai sekarang abadi. Sampai sekarang dimainin tuh. Ya. Karena apa? Dia berpikir
piano itu hanya sebuah alat musik Iya. dan musiknya bikin sendiri. Iya, Dia berkarya sendiri. Terus masuk lagi zaman romantik, ada Beethoven, Oh, iya, ada Beethoven. Chopin, Bener, kesininya bikin karya piano, karya dia aja sendiri. Sampai sekarang ada Yiruma, ada Yani, ada The iya. Beatles, terus sampai pop sekarang lagunya beda-beda kan. Iya. Nah di angklung itu usianya yang sudah hampir sama dengan piano berabad-abad yang lalu, Oh iya. tapi nggak ada orang yang berinovasi. Maka dari itulah saya mungkin sebagai Inisiator. inisiator juga, Sebagai provokator juga. inisiator, provokator ya, dan konseptor juga Iya. membuat sebuah komunitas angklung di bidang inovasi pembuatan karya musik, yaitu bikin sora, Sound of Heritage kan. Sound of Nah Heritage, di situ iya, benar. sora itu Sound of Heritage. Kenapa sound itu bunyi? Heritage itu adalah warisan Kang. Iya, Jadi saya mengangkat warisan yang ada di Indonesia itu membuat Karya karya-karya baru buat angklung. Itulah makanya kemarin itu konsep angklung Nation itu kita perlihatkan ada angklungnya zaman buhun, angklung kreasi Padaeng, Iya. angklung digital dan kreasi baru kemarin Kang. Iya, benar. Nah, benar. jika ingin tahu bisa dilihat di Bisa dicek di cek YouTube-nya BPNB BPNB, Jabar. ya, Kita waktu tanggal 16 live tuh pertunjukannya. Wah itu top, Marco, top banget. Banyak banget yang bikin kagetnya. Dan Ternyata kan angklung bisa begitu. begitu dan tahun depan Kang, tahun ini ya. Oh, tahun ini. Nanti kita bikin satu terobosan lagi Kang. Nah, yang baru tahun lagi. ini tanggal 16 November juga udah pasti kita bakal ngadain acara Angklung Nation lagi ya, Ya, Kang. insya Allah ya. Insya Allah pasti. Mudah-mudahan ya. Insya Allah pasti karena ya secara pasti kita ini harus benar-benar berada di garis terdepan Betul. untuk menjaga angklung ini gitu. Betul, Kang. Secara BPNB di bawah Kemendikbudristek punya tugas kita ada di barisan terdepan untuk menjaga Betul, angklung. betul. Gitu. Makanya tahun ini kita harus ngadain lagi Angklung Nation untuk proses itu Ya, tanggal 16 mudah-mudahan November. Dan lancar. ini Kang ya punya PR gimana Siap, caranya insya bikin Allah. Angklung Nation tahun 2022 ya Kang. Amin ya, mudah-mudahan ya. Tapi sampai sekarang tidak ditemukan peradabannya seperti apa, literasinya seperti hilang begitu saja. Ya, Nah, tidak menutup kemungkinan angklung juga segimanapun besarnya bisa hilang. bisa kalau nggak dijaga. Dan sebetulnya ini sebuah, kalau berbicara kita ekonomi, Iya. bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Peluang bisnis yang bagus sebenarnya.